Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau insyaallah. Ketika beliau datang ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah, apa kata beliau dalam bait syair yang sangat panjang? Ini yang menunjukkan beliau haddadul qulub, orang yang menajamkan hati. Apa kata beliau? Wa inna salahaddin wal galab sayyidi huwal gharadul aqsa. Tujuan hidup di dunia ini, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, tujuan saya datang ziarah ke hadapanmu wahai Rasulullah adalah salahaddin, mendapatkan kebaikan di dalam agama. Wal galab sayyidi, bukan hanya agama yang diperbaiki, tapi saya minta kepada Allah ni agar hati diperbaiki. Dari karenanya al-mar'u min haitsu galbuh, dikatakan seseorang itu tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, ucapannya bakal baik. Kalau hatinya baik, pandangannya pun jadi baik. Kalau hatinya baik, yang dia dengar pun adalah sesuatu yang baik. Kalau hatinya baik, dia akan melangkahkan ke tempat-tempat yang baik. Dari karenanya, bagaimana Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Di dalam salah satu perkataannya, beliau mengatakan tentang penyakit hati, dan itu dimasukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali termasuk muhlikat. Apa itu muhlikat? Penyakit hati yang sangat membinasakan seseorang. Apa di antaranya? Al-hasad. Al-hasad. Apa itu hasad? Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud hasad adalah tamanni zawalin ni'mah an sahibiha. Dia menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Ada hasad. Kalau kita melihat nikmat yang ada di dalam diri orang lain, kita pun menginginkannya seperti itu, tapi tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, akan tetapi kita ingin seperti itu, maka itu bukan hasad namanya. Itu namanya ghibthah. Kalau kita benci ketika nikmat dimiliki oleh orang lain dan kita menginginkan nikmat itu hilang darinya, maka itu adalah yang dimaksud dengan hasad. Hadzal Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, apa kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Al-hasad yadhhar 'ala al-insan fi kalamih. Perhatikan, ini salah satu perkataan beliau. Al-hasad yadhhar 'ala al-insan fi kalamih. Sifat hasad itu akan nampak di dalam diri manusia. Jika dia mempunyai sifat hasad, akan nampak pada apa? Yang pertama, dalam ucapannya, dalam tutur katanya. Ini yang pertama. Tutur katanya adu domba. Tutur katanya apa? Mencari kesalahan orang lain. Tutur katanya apa? Mengumbar aib orang lain. Tutur katanya apa? Menjelek-jelekkan orang lain. Bihasbim li'im minasyarr ay yahjira akhahul muslim. Cukuplah keburukan yang tertimpa bagi seseorang ketika dia menghinakan orang lain. Yadhhar fi kalami. Satu. Yang kedua, apabila sifat hasad ada di dalam hati seseorang, kalau tidak di dalam ucapan, akan nampak di dalam wa ahwalih, di dalam tindak tanduknya, di dalam perilakunya. Ini yang kita bersihkan. Ini kita malam ini memperingati haddadul qulub, seseorang yang menghilangkan karatan-karatan noda yang ada di dalam hati. Bersihkan hati kita dari hasad. Jangan sedih lihat orang dapat nikmat. Jangan sedih melihat orang dapat karunia dari Allah. Jangan sedih melihat orang mendapatkan karunia anugerah dari Allah. Jangan. Karena ketahuilah, dikatakan oleh sebagian para ulama, orang yang di dalam hatinya terdapat sifat hasad, dia akan mendapatkan 5 akibat di dunia. Apa itu? Yang pertama adalah kegalauan dan kesedihan yang tidak pernah terputus. Lihat orang dapat nikmat, sakit parut. Lihat orang dapat nikmat, sakit pinggang. Lihat orang dapat nikmat, langsung menyasak, rasa jantungan sidin. Melihat tetangga naik haji, berangkat haji, ya Allah, seminggu kada keluar. Ada apa? Tetangga berangkat haji, alhamdulillah, doakan.
Inya datang kenanya bawa zam-zam, bawa oleh-oleh. Ini Masya Allah. Tetangga nukar mobil, langsung aja nyinyir. Apa? Tuh, duit kena buntut nukar mobil. So, coba lihat. Yadhhar fi kalamuh. Tetangga dapat rezeki, dikasih orang kendaraan motor, langsung tuh bisa bingung tuyul. Masya Allah. Kata-katanya keluar dari sebenarnya orang muslim. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi? Orang muslim sejati adalah muslim yang tidak pernah mengganggu muslim lainnya, baik dengan lisan ataupun tangannya. Ada muslim. Lihat guru-guru kita bagaimana, tidak ada di dalam hati beliau hasad. Ada kesedihan yang tidak pernah berujung. Yang kedua, tahu apa yang menimpa orang yang hasad? Dia mendapatkan musibah tapi tidak diberi pahala. Yang ketiga, celaan yang tidak pernah mendapatkan pujian selama-lamanya. Dan yang keempat, mendapatkan murkanya Allah. Dan yang kelima, tertutup rapat pintu taufik untuk orang yang mempunyai sifat hasad. Hati-hati, bersihkan nih kita hati. Makanya doa yang sering dibaca oleh almarhum Abah Guru Sekumpul biasanya ketika belajaran, sa'alnaka ya Rabb, yang beliau kutip dari doa Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid. Sa'alnaka ya Rabb sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan fil ahli wal walad wa tula hayatin ma'a kamal istiqamah wa hifdhan minal hammi wal kibri wal riya'i wal ujubi was sum'ati wal hasad. Hasad, jangan sampai hasad. Sandal orang hanyar disepak, apa kisahnya? Kendaraan orang hanyar diranjahakan, apa? Kenapa gerang pian ini? Kenapa? Ada apa? Aneh. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ala inna li ni'amillahi a'da. Ketahuilah ada orang-orang yang memusuhi nikmat Allah. Syuf, hati-hati. Sahabat kaget, siapa orang yang berani memusuhi nikmat-nikmat Allah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka adalah alladzina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Mereka yang mempunyai sifat hasad atas apa yang Allah berikan kepada hambanya daripada karunia-Nya. Jangan kita hasad dengan orang lain. Si fulan naik jabatan, hasad. Di perusahaan cari muka sama pimpinan. Cari muka itu di hadapan Allah. Solat di sop pertama, cari muka di hadapan Allah. Ke majelis paling pertama datang. Kenapa? Dapat roti 3. Maksud dapat roti 3 apa? Dapat ridha Allah, ridha Rasul, dan ridha guru. Itu maksudnya. Lain roti, mun roti itu 3, semata habis, belum keluar sini habis sudah. Hah? Syuf. Itu. Cari muka itu di hadapan Allah. Ini malam Jumat, besok hari Jumat. Cari muka di mata Rasulullah apa? Baca surah Al-Kahfi. Malam ini malam Jumat, salawat. Rasul menganjurkan kita salawat. Cari muka di hadapan Nabi Muhammad. Bukan cari muka di hadapan pimpinan. Bukan cari muka di hadapan bos, sikut kanan kiri dan lain sebagainya. Ada apa? Ada apa dengan kita? Ada apa? Gembira dengan orang dapat nikmat. Kawan asalnya ke majelis serantang seruntung, sekalinya kawin ahad ini, Masya Allah, langsung lah muha rasa hilang subalah, la ilaha illallah. Langsung sembahyang hajat 3 hari 3 malam, mudahan hari ahad hujan labat, la ilaha illallah. Ini kenapa? Ada apa? Kenapa gerang? Kenapa gerang? Coba toh kawan kawin senang, kayak bakal hendak ada senang guru, kayak bakal ada sedih, pian tahulah nang dikawininya siapa, nang ulun handaki cucuk sangit ngarannya lain jodoh. Biar nang kayak apa aja kan, jar Imam Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Qasidah Imam Haddad. Kalau nyahaul Syekh Saman dibaca, la tukathir hammak ma qaddir yakun syailillah syailillah
الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك ya Syekh ya Saman. Membaca aja cuma kita hati ujar nasihat sidin alladzi li ghairik nang lain ampun ikam kada harapan ikam miliki. Selesai. Biar nang puluhan tahun beikatan mulai lahir diikat sudah. Mulai lahir belum tahu lagi nang kayak petumbuhnya, mulai lahir diikat. Sekali gonol sekalinya kawan serantang seruntung, kawan juga penjahatnya sekalinya, kawan sekalinya Allah. Bukan kawan penjahatnya, bulikakan. Pandangan orang berilmu selalu melahirkan pandangan positif. Pandangan orang yang mempunyai ilmu selalu melahirkan pandangan yang baik. Ini bukan rezekiku, ini dasar lain ampun aku. Tapi walladzi gusimlak hasilun ladek. Kalau memang itu adalah ditakdirkan untukmu, maka sejauh apapun pasti akan kau miliki. Aduh, hambar satrop. Mbah, ada kisah Mbah yuk bisnis juga macam-macam juga ini itu. Kekawanan kita di luar nang perenya pakai aplikasi Gojek berkumpulinya mundasar rajaki bebunyi titit. Nah karena Allah menjabak nang sekung kana pulang jabak, nang sekung kana pulang jabak lain-lain rajaki. Jangan lawan orang lain, sapading sanakan kita gin lain-lain rajaki. Mun ada iri hati pian bujuran tok mau. Nah tengah malam kayak ini jana memikirkan kayak apa, sedangkan nang kita hiri ini karuhnya guring kakok guring kada apa-apa sorang maka uyuh bujuran uyuh tetangga nukar mobil maka behiri coba himong alhamdulillah selamat ikamlah alhamdulillah karena kita jam malam Jumat tulakan ke Sabilal. Kan bagus tapi bayar bang ya. Nah kan gak itu. Jadi kan ada manfaat ini kada rangut iblis bisiki banana. Itu musuh nikmat Allah. Tidak ada yang paling membahayakan melebihi hasad. Tidak ada sesuatu yang sangat memudaratkan melebihi daripada hasad. Sampai Muawiyah bin Abi Sufyan beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya iyyaka wal hasad. Hati-hati dengan sifat hasad. Rasul telah melarang la tahasadu, jangan saling hasad mahasad. Bibinian, ibu-ibu, kearisan itu tujuannya apa garang? Kearisan itu tujuannya baca burdah, kearisan itu tujuannya baca yasin. Lain bahaharatan karudung harat cuma membaca yasin kada bisa, kada ada nilainya. Biar karudung tuh biasa aja kerudungnya, tapi membaca yasin nyaring. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus bacaan ini, jilbab bagus, baju harat, sandal nang seini tingginya. Tapi membaca salawat salah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha, maka bemek min jami'il ahwali wal afat. Sampai mana tadi? Contoh paling salim tunjina biha min jami'il wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha laka ala darajat wa tuballiguna biha asal gayat wa tuballiguna biha asal gayat. Jadi tuan rumah beri muarnya nenek makanannya itik. Jadi aku nyumbalih kada asal gayat bismillah juga asal gayat. Harat baju bengkeng orangnya gincu sampai tak kasini. Kaning beluman lagi bilang nang kaning bilang ini kaning bilang nang memitah lawan laki. Tapi bebacaan asal gayat.
Amin tajako gijiganim biji umat biji adalah burdah biji lah, biji-biji. Belum lagi dalailul khairat. Ya Allah, hai ham. Itu tah kapanganten hari Jumat, Sabtu, Ahad, apa garang tujuan kapanganten tuh? Kadu sanang hendak pina umah bahirian. Nah, tetamu kawan lawas ya. Umah bengkengnya nyawa inilah pakaiannya lah tiga. Bahiri, makanya kamu dahulu miskin ya. Langsung kayak itu aja. Makanya kamu dahulu miskin ya. Apa aja? Itulah kehidupan kawan. Semuanya watilkal ayyam, maka berdalil pulang watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah, biarkan hari yang menjawab, biarkan waktu yang menjawab. Dahulu saya dihina, tapi sekarang saya dimuliakan. Nih anak buahku berataan di belakang, sekalinya sewaan seberataan orangnya. Allahan, jangan behiri pokoknya. Penuntut ilmu jangan pahirian, pencinta guru jangan pahirian, pencinta para wali jangan pahirian, jangan pahirian. Tidak ada kebaikan. La rahata li hasud, tidak ada ketenangan bagi orang yang mempunyai sifat hasad. Terus kita sambung daripada perkataan sahibul haul. Al hasad yadhhar 'ala al insan fi kalamih, di dalam kata-katanya, wa ahwalih, dan di dalam perbuatannya. Tapi sayang, min ghairi syu'urin minhu, tapi sayang inya kada merasa. Inya kada merasa. Inya kada merasa dirinya tuh ada sifat hasad. Min ghairi syu'urin minhu, tanpa inya sadar bahwasanya ada sifat yang sangat membahayakan di dalam dirinya. Wa huwa la yadhunnu dzalika min nafsih, dan dia pun tidak mengira sifat hasad itu ada di dalam dirinya. Bahkan bal yara annahu bari'un minhu, bahkan dia menyangka bahwa dia itu terlepas dari sifat hasad. Wa huwa min akbaridz dzunub, dan itu adalah dosa yang paling besar. Wa bihi halaka iblis wa gabil, dan dengannya sifat hasad binasalah iblis dan Qabil. Qabil binasa. Dari karenanya khalas, jangan kita iri dengan orang lain. Cari rezeki sama-sama, nang penting berkah. Karena kata Al-Imam Al-Haddad, was'al rabbakal barakah. Ini pesan beliau. Was'al rabbakal barakah, mintalah kepada Tuhanmu keberkahan. Kenapa wahai imam? Fa innal galila ma'al barakah katsir. Karena sedikit kalau sudah diletakkan keberkahan di dalamnya, maka sedikit akan menjadi banyak. Sedikit akan terasa banyak. Wal katsira ma'adamiha, dan sesuatu yang banyak tapi tidak ada keberkahan di dalamnya, maka akan terasa sedikit, dan keberkahan tidak akan diraih dengan kemaksiatan. Keberkahan akan kita dapatkan dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena beliau adalah sahibul barakah. Dan pesan beliau terakhir, Allah fit ta'ah wal himmah. Kata beliau, jaga ketaatan dan jaga semangat, dan jaga tujuan kita hidup di dunia untuk mencari agama dan bahagia di negeri akhirah. Kenapa? Fa inna man sa'a fi talabid dini wal akhirah, karena orang yang hidup, jika dia di dalam hidupnya berupaya untuk mencari nilai-nilai kemuliaan dalam agama dan mencari kebahagiaan negeri akhirah, yassarallahu lahu dunia, Allah mudahkan urusan dunianya. Tapi ingat, wa man sa'a fi talabid dunya, siapa orang yang terjerumus di dalam mengejar dunia, di dalam mencintai dunia, wa taraka dinahu wa akhiratah, dan kata Imam Haddad, dia tinggalkan agama dan akhiratnya, fatathu dunya wal akhirah, dunia tidak dia dapatkan, akhirat dia tidak dia miliki, sehingga orang tersebut khasirat dunya wal akhirah, dunia rugi, akhirat rugi, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Dari karenanya sampai pada akhirnya beliau wafat pada tanggal pada sore di hari Selasa, asyiyat yaumul thulatha, beliau wafat di menjelang malam. Ada yang riwayat mengatakan ketika malam hari beliau wafat di hari Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Maka terhitung dari beliau wafat sampai saat ini sudah 312 tahun wafatnya beliau, dan beliau tutup usia dalam umur
88 tahun, akan tetapi semua umurnya makmur dengan ibadah, makmur dengan dakwah, makmur di dalam memberikan manfaat buat orang lain. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau insyaallah, dan beliau adalah orang yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan ilmu yang beliau miliki, sehingga beliau mengatakan tidak ada sunnah dari sunnahnya Nabi Muhammad melainkan saya telah menghidupkannya. Sehingga beliau adalah al-khalifah, beliau al-mujaddid fi qarni tsani asyar, beliau adalah al-mujaddid di dalam abad yang ke-12, al-imam al-qutub al-habib Abdullah al-Haddad. Dan sedikit ulun tambahkan, Ratibul Haddad yang kita baca disebutkan apabila orang istiqamah di dalam membaca Ratibul Haddad yang di dalamnya munajat dari Al-Quran, dari hadis, dari zikir para awliya was salihin, yang semuanya itu adalah beliau ambil dari Al-Quran wal hadis dan munajat doanya para awliya was salihin. Siapa orang yang mengistigamahkan membaca Ratibul Haddad, maka Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul